Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu, saudara-saudaraku jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan kajian tazkiyatun nafas yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk pada sarana tazkiyatun nafas yang ketiga, yakni tentang zakat. Kita berharap semoga kegiatan yang kita laksanakan pagi hari ini mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam terlimpahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan masjid yang sama-sama kita banggakan ini jadi bagian dari umat Rasulullah. Nanti pada hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, sekaligus kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, pada pagi yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan tazkiyatun nafas, yakni sarana tazkiyatun nafas yang ketiga tentang zakat. Tazkiyatun nafas sekali lagi adalah proses penyucian dan pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk serta menumbuhkan sifat-sifat baik. Ini adalah proses tazkiyatun nafas. Di satu sisi kita mencoba berusaha untuk menghilangkan, membuang jauh-jauh sifat-sifat tercela yang sudah ada dalam diri kita. Kemudian berusaha untuk menghadirkan sifat-sifat mulia dalam diri kita, sehingga kemudian diharapkan kita menjadi insan-insan yang memiliki kebersihan dan kesucian jiwa. Zakat salah satu sarana untuk membersihkan jiwa kita, dan Imam Al-Ghazali meletakkan pada urutan yang ketiga. Jadi zakat berfungsi sebagai sarana membersihkan jiwa dari penyakit hati seperti kikir, pelit, cinta dunia yang berlebihan, ego, kurangnya kepedulian terhadap sesama, dan seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari harta mereka. Ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar aktif untuk mengingatkan para muzakki, para agniya untuk senantiasa mengeluarkan zakat. Dan inilah salah satu tugas daripada amil zakat, yang mana amil termasuk dari 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi amil ini bekerja secara aktif 24 jam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Maka mereka berhak untuk memperoleh 1/8 dari jumlah harta yang terkumpul. Jadi sekali lagi, amil salah satu dari 8 asnaf yang memperoleh zakat karena mereka bekerja untuk itu. Khus min amwalihim, ambil dari sebagian harta mereka. Min di sini adalah harfu jarril litab'id, huruf jar yang menunjukkan sebagian. 2,5% yang diambil dari harta yang terkumpul. Sodakatan, sodakatan di sini disepakati maknanya adalah zakat, yang mana fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ada 2 fungsi zakat: untuk membersihkan harta yang dizakati, dan yang kedua untuk mensucikan jiwa orang yang berzakat. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Jadi orang-orang yang mendapatkan zakat, para mustahik, hendaklah kemudian memberikan doa-doa mereka untuk orang-orang yang berzakat, karena doa itu yang akan menenangkan jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar sebagai ibadah sosial, tetapi juga sarana pensucian jiwa atau tazkiyah. Dimensi spiritual zakat dalam tazkiyatun nafas: 1, membersihkan jiwa dari sifat kikir. Jadi salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah bakhil, pelit, kikir. Dan zakat akan bisa menghilangkan, mensucikan
jiwa-jiwa dari sifat tersebut. Zakat melatih seseorang untuk ikhlas berbagi. Yang kedua, tidak terlalu terikat pada harta. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, di penghujung ayatnya Allah mengatakan, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana sikap kedermawanan daripada sahabat-sahabat Ansor kepada saudara yang baru saja mereka kenal, pendatang dari Mekah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Sebagaimana yang pernah kita bahas di dalam Sirah Nabawiyah, bahwa kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah kedua generasi yang harus dijadikan sebagai suri toladan di dalam kehidupan seorang muslim dalam hal pengorbanan dan kecintaan mereka kepada saudaranya. Di ayat ke-8 surah Al-Hasyr, bagaimana Allah menggambarkan akan kepatuhan, pengorbanan secara total yang diberikan oleh kaum Muhajirin dengan mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu ditinggalkan demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan demi dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humul muflihun. Dari orang-orang fakir, yakni yang dimaksudkan adalah kaum Muhajirin, yang mana mereka meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa rasulih. Semua itu dilakukan demi untuk memperoleh keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah, demi untuk bisa menolong agama Allah tegak di atas bumi ini. Ulaika humus shadiqun. Merekalah memiliki iman yang shadiq, yang jujur, yang benar. Jadi kalau ingin melihat kebenaran iman seseorang, maka lihatlah kaum Muhajirin pada awal mereka hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Lalu di ayat 9-nya Allah menceritakan kepada kita bagaimana sikap orang-orang Ansor, orang-orang yang memang penduduk asli Madinah, menerima kedatangan saudara-saudaranya Muhajirin, yang mana mereka itu yuhibbunahum, mereka mencintai saudaranya, dan kecintaan itu terus menerus diberikan, bahkan memenuhi segala kebutuhan saudaranya, sehingga Allah mengatakan wa may yuqasuha nafsi, dan barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum Ansar yang memberikan sebagian
harta mereka kepada saudara-saudaranya yang diberikan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, maka Allah gambarkan mereka adalah orang-orang yang beruntung disebabkan karena dijauhkan dari sifat kikir dan bakhil. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, zakat adalah sarana yang paling tepat untuk menghilangkan sifat-sifat bakhil dalam diri kita. Yang kedua, dimensi spiritual zakat dalam tazkiyatun nafas adalah menumbuhkan rasa syukur. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim menyadari bahwa semua harta berasal dari Allah. Inilah hal pertama yang penting untuk ditanamkan pemahaman pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwa seluruh harta yang kita miliki itu sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasal dan bersumber dari Allah, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi sekali lagi itu semua adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus disikapi dengan penuh rasa syukur. Jadi dengan orang mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah hartanya, itu menandakan bahwa dia termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering saya sampaikan tentang rukun syukur, salah satunya adalah al-i'tiraf, sebuah pengakuan dalam diri kita bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan, yang kita miliki, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berasal dari Allah, maka Allah kemudian meminta 2,5% saja. Tidak 50%, bukan 75%, tetapi 2,5% yang diminta oleh Allah untuk dikeluarkan. Karena harta yang kita kumpulkan itu bukan hak seluruhnya buat kita. 2,5% itu adalah merupakan hak orang lain. 8 asnaf yang disampaikan oleh Allah. Maka itu harus diberikan, harus dikeluarkan. Apabila itu tidak diberikan, ditahan, maka berarti kita memakan harta orang lain yang ancamannya sangat berat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, bukti rasa syukur kita terhadap titipan harta rezeki dari Allah, maka dengan mengeluarkan zakat itu bertanda kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, akan menumbuhkan kesadaran akan nikmat Allah. Nikmat Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Nikmat itu terus mengalir, terus ada. Dari sejak kita belum lahir sampai saat ini, nikmat itu terus Allah berikan. Dan semakin kita bersyukur, maka akan semakin ditambahkan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, maka kami, kata Allah, akan menambahkan nikmatku. Yang ketiga, dimensi spiritual zakat dalam proses tazkiyatun nafas adalah melatih keikhlasan. Zakat harus diberikan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi
semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak memerintahkan kecuali agar supaya kita senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Saudara-saudaraku, ikhlas adalah kunci kesuksesan di dalam ibadah. Satu-satunya ibadah yang mau diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilandasi dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu akan selalu ditolak oleh Allah ketika ada orang yang beribadah karena riya, pamer, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka ibadah seperti ini akan ditolak oleh Allah. Begitu pula kalau orang beribadah karena sum'ah, menceritakan amal-amalnya agar supaya mendapatkan pujian, ujub, merasa bangga dengan amalnya, takabur, menyombongkan diri, dengan kemudian meremehkan orang lain, tentu semua ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amal yang akan diterima adalah apabila amal tersebut dilandasi dengan keikhlasan. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan dalam setiap kita beramal, niat kita pelihara, karena niat sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal itu bergantung dari niat, dan Allah akan memberikan apa yang menjadi niatan seseorang. Lalu yang berikutnya, menghilangkan cinta dunia yang berlebihan. Zakat mengajarkan bahwa harta bukan tujuan hidup, tetapi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, harta bukan tujuan hidup, tetapi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seluruh nikmat Allah yang ada dalam diri kita, kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk taat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan puncak rukun syukur, kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, yakni at-ta'ah, ketaatan. Menjadikan seluruh harta, nikmat yang kita miliki dalam rangka untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh mencintai dunia. Seseorang tidak dilarang untuk mencintai harta. Tapi yang diingatkan dan yang dilarang adalah jangan berlebihan di dalam mencintai harta. Harus kita tepatkan dunia pada porsinya. Dunia sekadar sebagai sarana, mazra'ah, sebagai tempat kita bercocok tanam, tempat kita berusaha, tempat kita beramal. Dunia bukan tempat kita untuk mendapatkan balasan dan hasil, tetapi dunia sekadar mazra'atul akhirah. Oleh karena itu, boleh kita mencintai dunia, tetapi dilarang untuk berlebihan. Dengan zakat, seseorang belajar untuk tidak terikat pada materi. Dan yang kedua adalah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Akhirat adalah merupakan tujuan akhir perjalanan hidup seseorang. Sementara dunia adalah hanya dilewati. Dunia adalah alam yang ketiga dari 5 alam yang memang harus kita lewati. Dan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, mencintai dunia jangan berlebihan, karena dunia bukanlah tujuan hidup, tetapi tempat kita untuk beramal. Al-yaum
yaumul amal wal ghad yaumul jaza. Itu kata Ali. Hari ini adalah hari di mana kita mesti harus terus beramal sebanyak-banyaknya dan untuk memetik hasilnya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dampak zakat terhadap pembentukan akhlak? Zakat membentuk beberapa akhlak mulia dalam diri seseorang. Pertama, seperti dermawan. Kedermawanan bisa diperoleh dari kebiasaan orang berinfak, berzakat. Peduli terhadap sesama. Zakat sekali lagi adalah ibadah sosial yang harus dijadikan sebagai sarana untuk memberikan kepedulian kepada orang lain. Sering saya sampaikan bahwa Islam mengajarkan dua kesolehan pada umatnya. Soleh secara pribadi dan juga harus soleh secara sosial. Maka dua kesolehan ini harus dibangun secara bersama-sama. Orang tidak akan pernah sukses kalau hanya memperhatikan salah satu dari dua kesolehan. Kalau hanya fokus pada kesolehan pribadi, di mana seseorang membangun kesolehannya, hubungan baiknya dengan Allah, tetapi melupakan hubungan dengan sesama, maka orang itu tetap celaka. Begitu pula sebaliknya, kalau ada di antara kita orang yang kemudian hanya peduli dengan kesolehan sosial, baik hubungannya dengan sesama, tetapi kemudian hubungan dengan Allah bermasalah, itu pun celaka. Yang tidak celaka adalah ketika mampu menghadirkan dua kesolehan sekaligus dalam dirinya. Soleh secara pribadi, baik hubungannya dengan Allah, dan yang kedua adalah soleh secara sosial, baik hubungannya sesama. Dan zakat harus dijadikan sebagai sarana, sebagai wasilah untuk membangun kesolehan sosial. Karena dengan kita berzakat, maka kita peduli dengan orang lain. Empati terhadap orang miskin, tawaddu, rendah hati, dan solidaritas sosial itu akan bisa didapatkan dari zakat. Itulah zakat sebagai sarana tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Yang kedua, saladin tutahhiruhum, ya, wa tuzakkihim, adalah zakat sebagai tazkiyatul mal. Zakat sebagai sarana pembersihan harta. Kata tazkiyah berarti mensucikan, membersihkan dan menumbuhkan. Sedangkan mal berarti harta. Dengan demikian tazkiyatul mal adalah proses membersihkan dan mensucikan harta melalui zakat agar harta menjadi berkah dan halal digunakan. Jadi zakat sekali lagi selain sebagai tazkiyatun nafas, dia juga sarana tazkiyatul mal, pensucian harta, agar harta yang kita miliki seluruhnya halal, berkah, maka 2,5% harus dikeluarkan. Karena 2,5% itu adalah merupakan hak orang yang harus diberikan. Zakat sebagai sarana pensucian harta. Di dalam Islam, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa, dan yang kedua adalah membersihkan harta. Mengapa harta perlu disucikan? Ini tentu pertanyaan yang mesti harus dijawab. Harta yang dimiliki manusia tidak sepenuhnya menjadi miliknya, karena di dalamnya terdapat hak orang lain, terutama fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60,
Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Disinilah Allah menjelaskan tentang 8 golongan manusia, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dari harta yang kita miliki. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Orang fakir ini secara harta mereka lebih besar kebutuhan dari penghasilan. Dalam istilah peribahasanya, pasak lebih besar daripada tiang. Ya, kebutuhan keperluan hidupnya lebih besar daripada penghasilan yang diperolehnya. Inilah orang-orang fakir yang diletakkan urutannya oleh Allah pertama kali. Jadi penyebutan ini menunjukkan urutan prioritas yang harus diberikan zakat. Yang pertama adalah orang-orang fakir yang ada di sekitar kita. Masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Falah ini, yang harus dicari adalah fakir. Itulah yang harus diprioritaskan. Lalu setelah itu adalah miskin. Miskin lebih baik nasibnya daripada fakir. Antara kebutuhan dan penghasilannya sama. Pas. Kebutuhannya 50.000 sehari, penghasilannya 50.000. Itu orang yang miskin. Walaupun ada saldo sisa, ya, tetapi tidak besar. Kemudian wal amilin. Amil ini orang yang bekerja untuk zakat, baik itu mengumpulkan dan juga menyalurkan zakat. Wal mu'allafah qulubuhum. Mu'allaf, orang yang tertarik hatinya memeluk Islam, mereka berhak untuk memperoleh zakat. Wa fir riqab, budak sahaya. Zaman sekarang sudah tidak ada budak, tapi seringkali kemudian dikiaskan budak dengan pembantu, ya. Lalu kemudian wal gharibin, orang-orang yang dililit hutang, juga orang yang berhak menerima zakat. Dililit utang karena hutangnya kebutuhan sehari-hari, bukan hutang karena jatuh bangkrut bisnisnya. Hutang kaya. Ya, bukan, tapi kebutuhan sehari-hari, makan, minum, tempat tinggal, untuk biaya sekolah, ya. Kalau kemudian ada orang yang dililit utang semacam ini, maka berhak untuk memperoleh zakat. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, termasuk orang yang menuntut ilmu, berhak untuk memperoleh zakat. Fi sabilillah termasuk para pengajar, ya, para dai, para asatidz, ustaz, dai, itu termasuk dalam kategori fi sabilillah, yang mereka berhak juga untuk memperoleh zakat. Kemudian yang terakhir, wa ibnis sabil. Ibnu artinya jalan, apa, anak. Sabil, jalan. Jadi anak jalanan, bukan berarti anak-anak yang minta-minta di lampu merah.
Tapi Ibnu Sabil di sini adalah orang yang melakukan perjalanan lalu di tengah jalan kehabisan bekal. Mungkin karena kehilangan atau mungkin karena memang sudah habis, maka orang seperti ini disebut dengan Ibnu Sabil, mereka berhak untuk memperoleh zakat. Jadi dengan mengeluarkan zakat tadi, maka harta menjadi berkah dan halal. Di dalam surah yang lain Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Itu yang disebut dengan al-mahrum, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Sebetulnya dia butuh, sebetulnya dia miskin, tapi dia tidak pernah meminta-minta. Inilah orang yang menjaga iffah, kemuliaan dirinya dengan tidak meminta-minta. Baik itu miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, maka mereka pun berhak untuk memperoleh zakat. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah mengembalikan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Lalu bagaimana fungsi zakat dalam tazkiyatul mal? Pertama, membersihkan harta dari hak orang lain. Zakat mengeluarkan bagian harta yang menjadi hak fakir dan miskin dan 8 asnaf tadi. Yang kedua, menjadikan harta lebih berkah. Harta yang dizakati akan menjadi lebih berkah dan membawa kebaikan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi affin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma naqadat sadaqatan min malin. Harta sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Secara nominal barangkali berkurang. Ketika seseorang memiliki uang 100 juta, lalu dia keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta berapa? Berapa? 2.500.000. Secara nominal berkurang. Yang tadinya 100 juta, karena dibayarkan zakatnya 2.500.000, maka tersisa 97.500. Nominalnya berkurang, tetapi sesungguhnya berdasarkan hadis ini, harta yang dikeluarkan zakatnya, harta yang dikeluarkan sedekahnya akan terus bertambah. Dan itulah sesungguhnya harta yang kita miliki. Harta yang kita kumpulkan hari ini Bapak Ibu, itu sesungguhnya bisa jadi bukan milik kita, tetapi itu bisa jadi milik orang-orang setelah kita. Kekayaan yang hari ini kita miliki bisa jadi bukan milik kita, tetapi hak-hak orang yang nantinya akan kita warisi. Ketika kemudian kita meninggal, itu berarti harta kita habis. Ketika harta seseorang, rezeki seseorang akan habis, maka usianya akan habis. Artinya ketika seseorang meninggal, maka sesungguhnya rezekinya habis. Lalu harta yang dia tinggalkan itu harus diwariskan kepada keluarga atau ahli waris. Maka yang didapati oleh orang tua atau seseorang nanti adalah apa yang dia belanjakan di jalan Allah, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia keluarkan zakatnya.
Itulah harta yang sesungguhnya yang bisa didapatkan setelah matinya. Kalau harta itu dipakai untuk dimakan, untuk kemudian dibelikan kendaraan, untuk dibangunkan rumah, ya, itu belum tentu milik kita. Apa yang kita makan habis menjadi kotoran. Apa yang kita belikan pakaian, dia akan lusuh dan habis. Kendaraan mungkin akan menjadi milik orang. Nah, oleh karena itu sekali lagi Rasulullah menyatakan bahwa sedekah tidak mengurangi harta seseorang, tetapi justru dengan sedekah, dengan zakat itu harta seseorang akan terus bertambah. Maka tidak ada rumusan orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah menjadi miskin. Tidak ada. Justru sebaliknya akan terus bertambah rezekinya. Yang ketiga, menghindarkan harta dari azab Allah. Harta yang tidak dizakati dapat menjadi sebab azab bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Mengumpulkan harta lalu membiarkan harta itu terkumpul tanpa mengeluarkan zakat dan sedekah, maka sesungguhnya itu justru yang akan mengundang azab pada diri kita. Nah, oleh karena itu jangan pernah merasa nikmat mengumpulkan banyak harta dengan tidak mengeluarkan zakatnya. Bapak Ibu, zakat disyariatkan sebagai salah satu cara untuk mengetaskan kemiskinan. Akan kemudian harta itu memutar di tengah-tengah umat agar kemudian kehidupan itu berlangsung dengan harmonis di antara orang kaya dan orang miskin, maka zakat disyariatkan di dalam agama. Karena apabila orang tidak mengeluarkan zakat, orang-orang kaya, itu berakibat negatif. Uang itu hanya akan tersimpan pada orang-orang tertentu. Dia tidak akan beredar di tengah-tengah masyarakat, dan itu menjadikan kehidupan itu menjadi tidak nyaman, tidak harmonis. Ada kesenjangan hubungan antara orang kaya dan miskin. Tetapi dengan adanya zakat, disyariatkannya zakat, maka diharapkan hubungan antara orang yang berzakat, orang kaya, dengan orang miskin ini akan terjadi secara harmonis. Timbal balik, orang kaya memberikan sebagian harta yang dia miliki, orang miskin untuk selalu mendoakan orang-orang kaya, karena doa-doa orang miskin ini akan bisa menenteramkan jiwa-jiwa orang-orang yang berzakat. Lalu yang berikutnya akan menumbuhkan harta. Secara spiritual, zakat justru menyebabkan harta bertambah dan berkembang karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai
pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa orang yang menafkahkan harta diibaratkan seperti orang yang menabur satu biji benih. Satu biji benih itu akan menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabangnya akan menghasilkan 100 buah. Berarti 100 dikalikan 7 menjadi 700. Satu biji akan diganti oleh Allah menjadi 700. Itulah informasi yang disampaikan Allah. Tentu ini harus menjadi motivasi kepada kita, terutama yang dititipkan nikmat rezeki oleh Allah, untuk tidak menyimpan-nyimpannya, tetapi kesadaran untuk kemudian membagi harta tersebut kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, 5 menit lagi akan sampai ke jam 6. Barangkali di antara Bapak Ibu jamaah ada yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Dipersilakan Bapak-bapak kalau yang bertanya atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masih ada waktu, tapi saya bertanya di luar tema. Jadi saya mau bertanya mengenai haji. Dalam ibadah haji ada ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil muttaqin maghfirah. Sawabul jannah. Haji yang bagus adalah kebenaran. Syarat pertama kami haji ialah sekolah. Mampu di sini ada 3 hal. Pertama, mampu kesehatan. Kedua, mampu keuangan. Dan ketiga, mampu keamanan. Yang ketiga ini mendapat perhatian dari pemerintah. Karena orang itu pernah masih berdoa, belum berakhir. Setelah saya amati selama ini, menurut data statistik, jemaah haji Al-Fatihah makin bertambah, bukan berkurang. Dan ini kesalahan dari pemerintah. Kurang selektif dalam menangani kesehatan, sehingga jemaah haji yang diberangkatkan sudah diberangkatkan. Akibatnya tiba di tanah suci di tempat perayaan haji sudah masuk masa perpakan yang baru. Ibadah haji merupakan ibadah fisik, dibutuhkan fisik dan kesehatan pribadi. Dengan adanya Kementerian Haji yang baru akan membawa perubahan. Salah satu contoh OMH turun sebanyak 2 juta. Ada 3 pertanyaan. Haji yang wafat dan dilakukan di tanah suci, apakah bebas dari pajak itu? Terus pertanyaan yang kedua, tahun hijrah berapa yang melaksanakan haji? Dan pertanyaan yang ketiga, alangkah bahagianya haji yang baru. Jika bagaimana orang yang sudah melakukan haji? Mohon berjalan terus. Baik, secara singkat karena waktu untuk diluruskan bahwa tadi itu bukan ayat Al-Quran tetapi hadis. Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illal jannah, itu adalah hadis, bukan ayat, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Memang Bapak Ibu, kalau kita bahas ini akan membutuhkan waktu yang panjang, dan nanti kita akan ada sesi terkait dengan pembahasan haji. Tetapi singkat saya sampaikan bahwa
ibadah haji itu memang dilakukan oleh Rasulullah sendiri itu di tahun ke-10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada. Nabi itu melaksanakan haji seumur hidupnya cuma sekali, Bapak Ibu. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, tapi hajinya cuma sekali. Kita ini orang Indonesia, jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, tapi pingin haji berkali-kali. Yang sudah, ya sudahlah. Ya, walaupun apalagi ini ada istilahnya war tiket. Ini war tiket bisa jadi kemudian akan menghambat orang-orang yang memang punya keterbatasan. Karena bisa jadi war tiket ini orang yang punya kemampuan finansial akan terus bisa berhaji. Ya, maka itu baru rencana dan mungkin akan dievaluasi. Ya. Nah, jadi di tahun ke-9 Hijrah ketika Nabi ingin berhaji, itu tidak jadi karena di Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Ya, lalu kemudian masih banyaknya orang-orang kafir yang melakukan tawaf dengan kondisi telanjang. Makanya kemudian Nabi mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk memberikan informasi kepada orang-orang kafir Quraisy yang masih melakukan tawaf dengan cara telanjang tersebut untuk tidak dilakukan setelah tahun ke-9 itu. Diumumkan kalau masih bertahan mereka untuk melakukan tawaf, diberikan waktu hanya 4 bulan, maka setelah itu mereka harus berhadapan secara fisik dengan umat Islam. Artinya umat Islam akan memerangi mereka. Ya, maka itulah alasan kenapa Nabi tidak melaksanakan haji di tahun ke-9. Ya. Dan Nabi baru melakukan haji itu di tahun ke-10. Dan itulah haji wada. Haji terakhir, karena memang Nabi cuma sekali hajinya. Ya, terkait dengan masalah haji yang mabrur, yang memang tidak ada balasannya kecuali surga, maka disimpulkan bahwa haji dan umroh satu-satunya, atau haji adalah satu-satunya yang memiliki jalan tol menuju surga. Salat yang kita laksanakan secara berjamaah, Allah beri nilai 27 derajat. Puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan hanya mampu menghapus dosa yang sudah dan setahun yang akan datang. Tetapi haji yang didapatkan haji yang mabrur, maka laisa lahu jaza, tidak ada balasannya ilal jannah, kecuali surga. Nah, oleh karena itu mestinya ini harus memberikan motivasi kepada kita untuk selalu punya niat dan azam untuk bisa melaksanakan haji. Insya Allah ya, kalau kita memperoleh haji yang mabrur, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sekadar jawaban ya. Setelah ini insya Allah kita akan membahas tentang haji sebagai sarana tazkiyatun nafas. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.